صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, di hari Jumat yang penuh dengan barokah, marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajibannya, yakni salat Jumat secara berjamaah. Marilah kita laksanakan perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita selama ini senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan yang semakin penuh dengan fitnah ini, marilah kita berhati-hati dalam berbuat. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, di mana perbuatan dosa dan maksiat ini akan mengantarkan pelakunya menuju kehinaan di dunia dan di akhirat. Kita berlindung kepada Allah, semoga terhindar dari azab Allah yang pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga kita menjadi hamba yang terbaik di sisinya, yakni hamba yang paling bertakwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba yang bertakwa. Hadirin muslimin rahimakumullah, memakmurkan masjid adalah bagian dari keimanan. Artinya, kualitas keimanan seseorang dapat dilihat dari seberapa besar perhatiannya terhadap masjid, seberapa kuat ikatan hatinya terhadap masjid. Pertanyaannya, mengapa masjid? Bukan istana, kantor, pasar, museum, tempat wisata, ataupun yang lainnya. Hal ini karena masjid adalah tempat yang paling mulia di dunia. Maka orang-orang yang dekat dengan masjid, maka ia pantas juga untuk dimuliakan. Masjid adalah Baitullah atau rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Maka orang-orang yang mendatangi masjid adalah tamu-tamu Allah. Ketika kita memerintahkan manusia untuk menghormati tamu, maka tentunya Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamu-tamu tersebut. Dan masjid juga merupakan tempat untuk rukuk, sujud, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid pantas diakui oleh Allah sebagai hambanya. Hadirin muslimin rahimakumullah. Lalu seperti apa ciri, sifat, dan karakter orang-orang yang memakmurkan masjid ini? Marilah kita simak di surat At-Taubah ayat ke-18 yang berbunyi, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanyalah yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Maka merekalah yang termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini sangat jelas bahwasannya pemakmur masjid ialah orang-orang yang memiliki sifat diantaranya beriman pada Allah dan hari akhir, senantiasa mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yang tidak takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah adalah orang-orang yang Allah ridhoi, bagaimana orang-orang yang akan mendapatkan petunjuknya, yakni petunjuk kepada jalan yang lurus, yang akan mengantarkan ke syurga. Hadirin muslimin rahimakumullah, apakah yang dimaksud dengan memakmurkan masjid?
Ibnu Katsir berkata, bukanlah yang dimaksud dengan memakmurkan masjid hanya dengan mendirikan fisik bangunan dan menghiasinya saja. Akan tetapi, memakmurkannya adalah dengan menggunakan untuk berzikir, untuk sholat kepada Allah, dan menegakkan syariat di dalamnya, serta membersihkannya dari kotoran maksiat dan syirik. Dari pendapat tersebut, setidaknya ada dua aspek utama makna dari memakmurkan masjid. Yang pertama, memakmurkan masjid dalam aspek fisik, yakni membangun, memelihara, dan menjaganya. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillahi, banallahu lahu fil jannah mislahu," rawahu Muslim. Barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya bangunan yang serupa, yakni seperti istana ataupun masjid di surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, memakmur masjid dalam aspek maknawi, yakni dengan menggunakan masjid untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, kemudian berzikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu agama, dan menjaganya dari kotoran batin berupa syirik dan maksiat. Sesungguhnya memakmur masjid bisa dilakukan dengan amalan-amalan syar'i atau amalan-amalan yang sesuai dengan syariat yang kita lakukan di masjid. Dan tentu amalan-amalan ini sangat beragam. Akan tetapi dari sekian banyak amalan tersebut, amalan yang paling utama adalah dalam rangka memakmurkan masjid, diantaranya yang pertama menggunakannya sebagaimana yang Rasulullah contohkan, yakni tidak ada perbuatan syirik ataupun yang lain di dalamnya. Imam Ibnu Katsir menukil dengan sanad yang beliau ucapkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang mendengar seruan azan untuk sholat berjamaah, kemudian dia tidak menjawabnya dengan mendatanginya dan untuk sholat berjamaah, maka tidak ada sholat baginya, dan sungguh dia telah bermaksiat atau durhaka kepada Allah Ta'ala. Maka dari dua aspek makna memakmurkan masjid tersebut, yang amat penting ialah kita senantiasa untuk istiqomah dalam merawat masjid yang kita miliki. Hal ini sesuai dengan apa yang Rasulullah sabdakan, "Idza ra'aitum rajulun ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman," rawahu Tirmidzi. Apabila kalian melihat seseorang yang mendatangi atau memakmurkan masjid, maka saksikanlah dan akan keimanannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kedua, pemakmur masjid akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hadis ini menceritakan tentang 7 orang yang dimana di hari kiamat nanti akan mendapatkan naungan. Salah satunya adalah orang yang memakmurkan masjid. Yang ketiga, para pemakmur masjid akan mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajat ini sebagai salah satu jalan untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa bersuci dari rumahnya masing-masing, kemudian berjalan menuju rumah di antara rumah-rumah Allah atau masjid, untuk melaksanakan suatu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah, maka langkah kakinya yang satu akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, dan langkah kaki yang lainnya akan meningkatkan derajatnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi. Yang keempat, para pemakmur masjid akan mendapatkan ketenangan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat Allah inilah kita akan dimasukkan dalam surganya. Dan itulah jaminan Allah yang diberikan kepada para pemakmur masjid. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Allah akan memberi jaminan kepadanya bahwa ia akan diberi ketenangan dan rahmat serta kemampuan untuk melintasi siratal mustaqim menuju keridhaan Allah, yakni surga. Hadirin,
muslimin rahimakumullah, sungguh sangat jelas dan nyata bahwa para pemakmur masjid inilah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Mereka senantiasa menegakkan sholat di masjid-masjid Allah. Mereka juga senantiasa menunaikan zakat, infak, dan sedekah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Mereka juga tidak akan takut kepada selain Allah, dan mereka yang akan dijamin derajatnya dan juga naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita menjadi pemakmur masjid Allah dimanapun dan sampai kapanpun kita berada. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi ba'atha bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna Allah ya'murukum bis salati was salami 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفني بحلالك عن حرمك وأغني بفضلك عمن سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.